Berikut hasil analisis saya yang dikumpulkan dari beberapa sumber dan referensi data terpercaya. Pertama, pindah ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan adalah skenario besar dari Cina. Kenapa? Karena Kalimantan mempunyai peran penting dan posisi strategis bagi program obor One Belt One Road sebagai pintu masuk Cina untuk menancapkan hegemoninya lebih dalam di kawasan Asia. Dan Kalimantan secara geografis juga sangat dekat dari Cina. Dan juga secara demografis, komposisi warga keturunan Cina di Kalimantan cukup dominan dan kuat. Jadi, Kalimantan memang sangat seksi di mata Cina dan wajib dikuasai. 2. Sesama kita ketahui, ibu kota adalah center of gravity sebuah negara. Di dalam peperangan militer, ibu kota adalah simbol penaklukan dari sebuah negara. Apabila ibu kota negara berhasil direbut dan ditaklukkan, berarti itu akan sama dengan keberhasilan menaklukkan dan menguasai negara. Kondisi Jakarta yang begitu padat dan mengakar secara geokultural dan geografis tentu akan sulit menembus dan menaklukkan Jakarta yang begitu besar dan sudah berurat berakar dikuasai banyak negara lainnya berdasarkan kepentingannya masing-masing. Disinilah cerdiknya Cina. Trauma akan lengsernya Ahok dan gagalnya proyek reklamasi Jakarta dan Meikarta menjadikan Cina mempercepat agenda pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan. Tujuannya apa? Kalau ibu kota dipindah, maka Jakarta akan lumpuh. Kekhususannya pun akan dipreteli dan dicabut. Semua kendali negara dipindahkan ke tempat ibu kota baru, yaitu di Kalimantan. Nah, apabila ibu kota baru sudah berdiri dan berjalan, maka secara otomatis remote kontrol negara Indonesia yang selama ini berada di Jakarta akan berpindah tangan ke Kalimantan. Dan ini sama artinya, semua kendali negara kita akan berpindah tangan ke Kalimantan. Secara paralel, seiring proses pembangunan ibu kota ini berjalan, Cina dengan mudah akan memobilisasi rakyatnya untuk masuk dan migrasi ke Kalimantan, agar kemudian menjadi mayoritas dan menguasai mutlak Kalimantan secara penuh, mulai dari fisik ekonomi, politik, dan komposisi jumlah penduduk seperti sejarah berdirinya Singapura dengan menyingkirkan pribumi Melayu. Dan ini bukan hoax atau halusinasi, karena fakta dan data ke arah itu sudah terbuka terang benderang. 3. Skenario peta jalan perpindahan ibu kota ini langsung terbaca oleh si adik kuasa Amerika bersama aliansinya. Kalau Kalimantan menjadi pintu masuk program obor Cina, maka Papua adalah pintu masuk program TPP, Trans-Pacific Partnership, Amerika dan aliansinya untuk membendung hegemoni Cina di Asia Pasifik. Papua sejak masa Perang Dunia Pertama dan Kedua pun sudah memiliki arti penting bagi Amerika. Bahkan juga secara kebijakan pertahanan, Amerika sudah menjalankan konsep US Indo-PACOM, yaitu membentuk border aliansi segitiga India, Australia, Jepang untuk menghadapi Cina. 4. Jadi, perpindahan ibu kota ke Kalimantan ini sangat berdampak besar bagi masa depan Indonesia di antara jepitan dua kekuatan besar raksasa dunia. Perpindahan ibu kota ke Kalimantan adalah simbol kemenangan Cina atas Amerika dalam merebut dan menguasai Indonesia. Kalau ibu kota pindah ke Kalimantan, yang notabene semua fasilitas, konsep, desain, biaya berasal dari Cina, maka Amerika bersama sekutunya akan gigit jari. Indonesia lepas dari kontrol dan hegemoni Amerika. Wajah Indonesia akan berganti menjadi Indo-Cina. Indonesia yang selama ini American boy hanya tinggal sejarah dan cerita lama. So pasti dampak perpindahan ibu kota ke Kalimantan, semua yang terkait penguasaan atas tanah, bumi, air, birokrasi, sumber daya alam, aparatur,
semua bergeser, serta juga pindah berada di bawah kendali ibu kota baru, Made in China. 5. Melihat skenario ini, Amerika langsung memainkan skenario tandingan rusuh Papua untuk memecah konsentrasi, menjegal rencana perpindahan ibu kota ke Kalimantan, atau juga akan memutilasi Papua dari Indonesia dengan ancaman Papua merdeka dan menjadi milik Amerika sebagai basis dan pintu masuk hegemoninya di kawasan Asia Pasifik. Karena pasti Amerika tidak akan rela ladang suburnya selama ini akan diambil alih Cina karena sumber kekayaan alam Papua yang melimpah serta letak geografis Papua yang tepat berada di tengah kawasan yang menghubungkan Amerika dengan Asia Pasifik Australia. 6. Pihak istana tentu sangat paham dan hati-hati dalam menghadapi manuver propaganda rusuh Papua yang begitu masif dan terencana ini. Makanya jangan heran, aparat khususnya Polri serta istana seperti gagap menghadapi situasi ini. Bayangkan, hanya dalam hitungan menit dan jam, rusuh anarkisme Papua begitu cepat meluas, masif, bahkan sampai ke depan istana, dan Mabes TNI mengibarkan bendera bintang kejora menuntut mereka secara terbuka. Padahal, kalau kita lihat antara perbandingan kekuatan TNI Polri dengan perusuh Papua bukanlah apa-apanya. Namun, yang terjadi sebaliknya, korban nyawa dan pembakaran pun sudah merebak terjadi di Papua, Sorong, Manokwari, Fakfak, Wamena, Jayapura, semua membara serentak bergerak menuntut merdeka. Anehnya lagi, sudah jelas rusuh ini begitu radikal, anarkis dan tuntutannya merdeka. Menko Polhukam Wiranto yang dulu juga menjabat Panglima ABRI ketika rusuh Mei 1998 meminta aparat persuasif tanpa senjata. Apa yang terjadi kemudian? Aparat tak bersenjata menghadapi perusuh pakai senjata, ya habis dibantai dengan parang, panah, dan tombak. Jadi aneh juga kalau penanganan rusuh Papua rezim saat ini bagai putri malu alias macan jadi kucing. Sangat berbeda ketika menghadapi aksi 212 dan rusuh 21 hingga 23 Mei pada Pilpres yang lalu. Negara kelihatan begitu ganas, perkasa, malah semena-mena terhadap umat Islam yang datang membawa sajadah dan kopiah. Ketimpangan dan perbedaan ini terjadi karena negara pasti sudah tahu siapa aktor dan pemain di belakang rusuh Papua. Artinya, rusuh Papua tidak lebih bentuk perlawanan Amerika melalui proksi dan aliansinya di Papua terhadap manuver Cina yang mau pindahkan ibu kota ke Kalimantan. Cuma yang kita sayangkan adalah sikap pemerintah hari ini yang tidak jelas alias pengecut. Seharusnya Indonesia pandai memainkan prinsip politik luar negeri negara kita, yaitu bebas dan aktif, sehingga tidak perlu terkungkung di bawah ketiak satu negara secara total. Seharusnya Indonesia bisa memanfaatkan kondisi ini untuk menjadi peluang bargaining yang paling menguntungkan dari tarik-menarik dua raksasa dunia ini, bukan malah terjepit tak berdaya seperti sekarang ini. Untuk itu, kembali pada kesimpulan, inilah saatnya bangsa Indonesia menyiapkan skenario ketiga untuk membebaskan Indonesia dari jepitan dua raksasa dunia ini. Cukup rakyat yang jadi korban, negara diobok-obok, kita diadu domba. Indonesia harus bangkit dari kondisi keterjajahan ini. Mari rakyat Indonesia bersatu padu untuk mendesak pemerintah agar berani bertindak tegas, menumpas separatisme Papua dengan tuntas. Karena kalau tidak, rusuh Papua bisa menjadi pemicu utama dari disintegrasi bangsa. Selanjutnya, masyarakat juga mendesak agar presiden serta legislatif untuk membatalkan wacana pindah ibu kota ke Kalimantan.
Karena ide ini hanyalah ibarat Indonesia memberikan lehernya kepada Cina. Stop, jangan lagi jadi pengkhianat bangsa dengan menjadikan diri pelayan, penjilat kepentingan Cina. Mari kita kembalikan Indonesia sebagaimana amanah konstitusi kita, yaitu menjadi bangsa yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur di bawah panji Pancasila. NKRI harga mati, insya Allah. Oleh Anton Permana, alumni Lemhanas PPRA L8 tahun 2018. Bagaimana menurut Anda?